Beliau menantang dengan sebuah pertanyaan, dampak vaksin terhadap aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Apakah vaksin itu menjadi obat mujarab bagi perekonomian? Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan kali ini. Part yang terakhir, part yang kelima. Pembicaranya tidak kalah menarik, yaitu Bapak Yayan Satyaki, ekonom Unpad, Divisi Kajian Ekonomi KPED. Beliau menantang dengan sebuah pertanyaan, dampak vaksin terhadap aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Apakah vaksin itu menjadi obat mujarab bagi perekonomian? Anda yang mau mengetahui, kita simak video beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, kemudian Pak Sekda, kemudian Pak Ipong, dan juga para ketua Jawa Barat, dan juga para hadirin sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan, yaitu memang ini sangat menantang ya, khususnya bagaimana kita ingin melihat dampak vaksin ini terhadap aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Apakah merupakan obat mujarab bagi ekonomi atau enggak, seperti itu. Nah, jadi selama mungkin ini hanya informasi saja bahwa saya dengan Pak Ipong kita bekerja di APD Jawa Barat itu kurang lebih dari tahun 2020. Kita juga mencoba untuk melihat, mengumpulkan data, dan kemudian kita lakukan analisis bagaimana di sini masing-masing aktivitas ekonomi yang terdampak dari akibat adanya pengendalian pandemi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bagaimana perbandingan dampak pengendalian ekonomi itu pengendalian pandemi, mohon maaf, ini pengendalian pandemi ini terhadap ekonomi. Nah, kita lihat di sini ada kita bandingkan itu dengan beberapa provinsi, ini di Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Di sini saya menggunakan data dari Waze Mobility, dan kemudian kita coba proxy untuk melihat katakan produktivitas manusia itu melalui data dari Nightlight NASA, dan kemudian kita lihat bagaimana masing-masing pengendalian dari pandemi ini berpengaruh terhadap mobilitas, dan dari mobilitas baru berpengaruh terhadap kinerja, khususnya aktivitas ekonomi. Nah, kita lihat di sini Jawa Barat itu yang terdampak paling berat. Kita lihat di sini antara business as usual tahun 2020 udah ada 2019 yang di atas, dan kemudian yang 2020 kita lihat di sini paling dalam. Kalau DKI Jakarta ya mobilitasnya nggak begitu ya, makanya sampai sekarang pandemiknya juga ya begitu juga. Kemudian juga Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan memang Jawa Barat di sini kalau misalkan kita lihat growth-nya juga dibandingkan dengan Pulau Jawa yang lain agak dalam, karena kita banyak juga aktivitas sektor manufaktur di Jawa Barat yang kurang lebih sekitar 40% sektor manufaktur backbone di Jawa Barat itu terkena dampak yang relatif dalam. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan pada data terakhir ya, tingkat kepatuhan untuk physical distancing di sini di Jawa Barat, kita lihat bahwa berdasarkan data Facebook Mobility Index di sini yang menunjukkan physical distancing yang tinggal di rumah misalkan, bagaimana kita lihat dan kita bandingkan antara PSBB yang sekarang di sini ada warna merah sesudah ini menunjukkan bulan Januari 2021, dan kemudian ada 11 Januari. Nah, di sini tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat itu yang paling tinggi tetap pada PSBB ketat di bulan Mei 2020 yang lalu. Jadi dalam hal ini memang seperti tadi diuraikan oleh Pak Menkes, kemudian juga Pak Gubernur dan pembicara sebelumnya,
memang relatif sulit untuk mengendalikan pandemi ini jika dalam tanda kutip trade off dengan ekonomi. Nah, kita lihat di sini bahwa masyarakat memang agak relatif sulit untuk mengikuti protokol kesehatan dan kemudian melakukan physical distancing. Nah, selanjutnya jika kita berdasarkan pada data kawal COVID-19, yaitu selama bulan Februari sampai dengan 15 Januari kemarin, itu human productivity loss, jadi orang yang meninggal. Nah, kemudian kita coba hitung dari orang yang meninggal tersebut, katakan itu adalah IPM sekarang itu expected life expectancy orang Jawa Barat itu sekitar 73 tahun menurut data IPM terakhir dari BPS, dan kemudian kita hitung kira-kira rata-rata orang yang meninggal misalkan usia sekitar 40-an, ada kurang lebih sekitar sisanya 20 tahun dikali dengan pendapatan per kapita yang ada di Jawa Barat dikalikan dengan dolar dan lain-lain, maka kita sudah kehilangan itu kurang lebih human productivity itu sebesar 445,7 juta US dollar. Jadi lumayan besar. Artinya kalau dengan bertambahnya orang meninggal akibat pandemi itu akan menurunkan produktivitas ekonomi Jawa Barat sebagai cost dari pandemi. Belum lagi dengan direct effect maupun indirect effect dari pengendalian misalkan pertumbuhan ekonomi yang turun hingga sampai dengan 50% atau 40-50%. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara vaksin dengan ekonomi? Ini memang saya kebetulan bukan bidang ilmu dari health economics ya, jadi kebetulan saya seorang regional ekonomis. Nah, kita coba-coba, tapi berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun kemarin, kita melakukan analisis, kemudian juga kita melakukan laporan harian itu tiap minggu, kita melototin data itu tiap hari bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, sehingga ya minimal kita bisa mencari intuisinya bagaimana antara aktivitas manusia, kemudian pengendalian pandemi, dan kemudian berdampak terhadap kinerja khususnya aktivitas ekonomi. Nah, hal yang mungkin perlu kita garis bawahi ini dalam konsep ilmu ekonomi, bahwa kondisi perekonomian yang sekarang itu dalam kondisi disequilibrium. Jadi kita bukan dalam kondisi equilibrium ekonomi. Maka kalau misalkan seperti ini, kita dalam kondisi temporary shock. Jadi tadi sudah diuraikan oleh Pak Hidayat bagaimana dalam hal ini bahwa demand itu mempengaruhi terhadap supply. Nah, sehingga yang menghubungkan antara hal ini berdasarkan beragam teori disebutkan bahwa yang menjadi hubungan antara pandemi dengan aktivitas manusia pada saat ini itu adalah human productivity ataupun produktivitas manusia. Dan produktivitas manusia ini tergantung dari mobilitas manusia. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau kerja, nggak bisa kerja karena ada pandemi, kemudian juga ada WFH, sehingga kapasitas itu memang tidak bisa naik secara normal. Jadi kapasitasnya itu pasti akan di bawah business as usual. Nah, sehingga kalau misalkan human productivity itu turun, maka aktivitas ekonomi pasti akan turun. Nah, untuk melihat bagaimana pattern antara pandemi, kemudian juga mobilitas manusia, kemudian juga kinerja ekonomi, maka dengan data yang relatif sulit ya, terutama untuk data-data sekunder. Nah, kita coba melihat bagaimana menghitung kinerja ekonomi itu dengan menggunakan big data. Misalkan untuk kinerja ekonomi, karena BPS juga mengeluarkan informasi itu terbatas juga, misalkan untuk triwulanan, ya, kemudian juga survei Susenas dan lain-lain, itu kita agak repot untuk melihat bagaimana menangkap dari kinerja aktivitas ekonomi tersebut. Maka coba kita gunakan big data. Jadi big data itu kita peroleh dari Light Night, itu dari NASA, dari satelit NASA. Kemudian Light Night itu apa? Light Night itu data yang mengcapture jumlah rumah tangga yang pada saat malam itu memiliki listrik. Jadi kalau misalkan sekarang listriknya semakin berpendar ya, kemudian dan lain-lain, ini sebetulnya dalam ilmu ekonomi ini sudah biasa dan kebetulan referensinya juga sangat kuat. Itu kurang lebih
referensinya pada tahun 2012 di American Economic Review. Nah, coba kita coba lakukan ini. Kita coba bikin proxy. Nah, dari proxy tersebut kira-kira bagaimana aktivitasnya yang merupakan bagian dari human productivity itu berdampak terhadap aktivitas kinerja ekonomi tadi. Maka kita harus menggunakan data lain lagi, yaitu apa? Misalkan kita dengan menggunakan wage mobility index. Nah, wage mobility-nya kita nggak bisa seperti hanya satu single index, tetapi kita harus mengetahui sebagian besar itu titik-titik orang, kerumunannya ada di mana. Nah, kemudian kita capture dari masing-masing posisi tadi, itu masuk dalam data satelit, dan kemudian kita agregasi berdasarkan pada lingkup administrasi tertentu. Nah, kemudian setelah kita agregasi, kemudian kita buat time series-nya, kemudian kita attach dengan kinerja fasilitas kesehatan atau aktivitas produksi. Nah, untuk aktivitas produksi dan fasilitas kesehatan ini, maka kita bisa proxy dengan menggunakan data PODES, karena data PODES kan lumayan sangat luar biasa ya. Misalkan di sana ada satu desa, masing-masing penghasilan masyarakat yang ada di sana itu pertanian. Penghasilan yang di desa tersebut sebagian besar itu dari industri kreatif misalkan. Nah, sehingga kita coba bikin overlay antara data PODES, kemudian juga data WAZE untuk mobility, dan kemudian dengan data NASA untuk mengukur kinerja tadi. Nah, sehingga kita bisa mengetahui secara real time kondisi bagaimana antara pengendalian pandemi, dan kemudian juga bahkan saya tambahkan di sini dengan menggunakan metode ekonometrik, yaitu bagaimana positivity rate yang katakan terkena COVID itu berdampak terhadap mobility, dan mobility nanti berdampak terhadap fasilitas, baik itu kesehatan dan aktivitas produksi, dan kemudian berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini, ini salah satu data mentahnya. Di sini ada 2 tahun, itu adalah tahun 2019 dengan tahun 2020. Nah, kita lihat terjadi pergeseran, ini yang luar biasa signifikan ya. Itu sampai kita lihat mobilitasnya juga semakin mengecil, kemudian memang sebagian ada beberapa kecamatan dan beberapa desa yang diuntungkan karena hal ini, yaitu misalkan seperti trade, atau misalkan seperti aktivitas ekonomi kreatif ya, dan lain-lain, itu memang ada. Tapi sebagian besar kita lihat kinerjanya itu relatif menurun dan sangat signifikan. Nah, selanjutnya kita hitung dulu ini kondisi yang business as usual. Bagaimana kondisi antara mobilitas itu dengan katakan aktivitas kinerja ekonomi. Nah, kita lihat yang warna biru ini menunjukkan impact mobility, bagaimana tiap tahun, karena kebetulan data WAZE-nya itu hanya ada disediakan oleh WAZE dari bulan April tahun 2019. Oke, kita pisah, kita bagi, kita lihat, kita bandingkan bagaimana dengan data kondisi pada bulan yang sama di tahun 2020. Nah, kita lihat di sini kita bandingkan bahwa data mobilitas yang ada di dampak COVID itu sejak bulan April sampai dengan pada bulan Desember itu memang luar biasa terjadi penurunan yang sangat besar. Nah, kita lihat walaupun terjadi misalkan pada bulan 8, tetapi pandemiknya juga naik seperti itu. Kemudian turun lagi dan naik kembali. Nah, jika kita melihat pada model ini ya seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa pandemi meningkat untuk kasus khususnya ini Jawa Barat. Jika pandemi meningkat, itu aktivitas ekonomi meningkat. Sehingga di sini kami khususnya kita beberapa kali sudah melakukan beberapa tes secara statistik dari model-model yang ada pada tahun-tahun kemarin. Tampaknya di sini protokol kesehatan walaupun katakan ada ya, tetapi tidak secara signifikan di sini menekan terhadap penurunan jumlah kasus positif COVID-19. Artinya bahwa memang orang Indonesia, dan juga berhasil dari riset saya, itu bisa di Bapak Ibu download di website saya, itu bisa kita lihat bahwa rata-rata orang Indonesia, terutama orang yang memiliki pendapatan yang menengah, itu mereka bukan malah tinggal di rumah, tetapi mereka malah bepergian, dan mobilitas mereka itu meningkat.
Nah, sehingga di sini memang orang Indonesia ekonomi growth-nya ya agak lumayan, tetapi pandeminya kita sulit untuk mengendalikan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat bahwa protokol kesehatan itu dalam seolah-olah itu seperti tidak mempan, ini bagaimana caranya untuk mengendalikan ini? Maka salah satu obatnya adalah dengan vaksin. Nah, di sini saya melakukan beberapa ada dua simulasi yang saya lakukan. Di sini saya tidak terlalu detail karena mungkin kita akan coba lagi mungkin nanti seperti tadi Pak Gubernur memberikan beberapa asumsi skenario bagaimana untuk katakan prioritas vaksin. Nah, di sini saya asumsikan bahwa vaksin itu akan terjadi pada bulan 4. Katakan di sini adalah skenarionya. Dan kemudian juga kita bisa melihat bagaimana katakan distribusi pada bulan 4, kemudian juga di sini diasumsikan ya bahwa kalau misalkan sekarang jumlah vaksin itu yang diprioritaskan adalah di wilayah perkotaan, dan kemudian di sini no capacity constraint itu dari Puskesmas, jadi kita asumsikan bahwa distribusi merata dan kemudian kita bagi di wilayah-wilayah perkotaan, dan kemudian juga nanti sehingga positivity rate-nya itu menjadi turun. Kita menggunakan ada bridging model, yaitu dengan menggunakan model pandemi. Nah, dari model pandemi tersebut kemudian baru diinput ke model ekonometrik seperti itu. Nah, sehingga dari hasil ini kita lihat bahwa terjadi katakan di sini bahwa aktivitas manusia ataupun mobilitas manusia dan juga produktivitas manusia itu terus meningkat seperti ini. Di sini memang saya asumsikan bahwa masing-masing daerah kemudian juga kita distribusikan masing-masing yang paling dekat dengan kota Bandung atau provinsi, kemudian di awal di perkotaan, kemudian wilayah itu masuk kecamatan dan lain-lain, dan kemudian setelah itu kita run, dan kemudian kita lihat hasilnya, dan kita lihat hasilnya bahwa dampak dari vaksinasi itu akan menurunkan positivity rate itu di wilayah perkotaan dan meningkatkan pertumbuhan human productivity ataupun aktivitas ekonomi itu di kisaran kurang lebih sekitar antara 0,2 sampai dengan 25. Berarti sekitar 20 sampai dengan 25%. Jadi outputnya itu naik, aktivitas naik, output naik, maka hasilnya kinerja perekonomian itu akan naik. Nah, kemudian bagaimana dengan di wilayah perdesaan? Nah, ini adalah bagian dari skenario kedua, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Gubernur bagaimana kalau misalkan vaksin itu disebar di wilayah perdesaan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kami, kita lihat bahwa vaksin itu akan ada ataupun bisa didistribusikan, katakan saya asumsikan pada bulan ke-7. Jadi yang pertama itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan, dan kemudian bulan ke-7 itu terjadi distribusi vaksin di wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat, misalkan di kabupaten dan lain-lain. Nah, kita lihat ternyata growth-nya itu relatif memang meningkat, tetapi meningkatnya tidak begitu besar dibandingkan dengan vaksin itu pada wilayah perkotaan. Dan itu saya kira wajar, karena apa? Karena kita lihat bahwa positivity rate yang tinggi juga itu ada di perkotaan, human productivity misalkan seperti mobilitas juga ada di perkotaan, sementara juga kalau misalkan kita bandingkan dengan wilayah kabupaten kota yang ada di luar Jawa Barat, selain mungkin data dari mobilitas waste yang itu sampelnya kurang dan lain-lain ya, kita bisa asumsikan, tetapi kita lihat bahwa vaksin di pedesaan juga itu mampu untuk meningkatkan dan menambah terhadap human productivity yang berdampak pada peningkatan output dengan jumlah yang mungkin ada tambahannya sekitar 3 sampai dengan 5% seperti itu. Walaupun memang ini angkanya relatif kecil ya, tapi kalau misalkan kita lihat seperti asumsi-asumsi ataupun pembicara sebelumnya bahwa kemungkinan misalkan akan terjadi COVID lagi dan lain-lain, saya kira ini lumayan reasonable. Nah, sehingga bahwa kita dapat katakan vaksin itu akan meningkatkan mobilitas penduduk dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena apa? Karena ketika vaksin itu ada di masyarakat, maka itu akan meningkatkan herd immunity sehingga masyarakat bisa lebih bebas, dan kemudian juga aktivitas manusia itu bisa menjadi lebih banyak, dan kita lihat bahwa human productivity itu meningkat
berarti ke growth juga akan meningkat, itu kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25% dibandingkan dengan bisnis as usual. Tetapi jika apakah ini akan kembali lagi secara langsung pada kondisi 2019? Sepertinya tidak. Jadi kondisi pemulihan ekonomi itu akan terjadi secara sempurna mungkin kembali lagi 2019 itu ada di 2020. Seperti itu. Nah, masalah proximity ini akan menjadi kendala terhadap vaksin karena apa? Karena misalkan masyarakat dari wilayah pedesaan untuk datang ke puskesmas dan lain-lain, ini menjadi kendala terhadap vaksinasi dan juga mobilitas manusia dan juga peningkatan. Tetapi berdasarkan hasil dari analisis dan perhitungan kami bahwa vaksin itu sebagai game changer bagi pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Nah, sehingga selain dari vaksin ini perlu juga kita melakukan inovasi-inovasi pemulihan ekonomi di luar dari vaksin. Nah, saya kira Pak Gubernur tahun kemarin sudah banyak sekali memberikan program-program yang mungkin bisa sebagai inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalkan seperti segitiga urbana, kemudian ada pinjaman daerah. Nah, sehingga nanti kemungkinan produktif selain dari vaksin tadi, maka kebijakan-kebijakan ini itu akan menjadi obat mujarab yang lebih baik lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021. Demikian Pak Ipong.